Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat untuk materi hadis. Untuk hari ini kita akan mempelajari atau kita akan membahas mengenai qard atau pinjaman. Jadi qard atau pinjaman. Jadi oke. Langsung kita mulai saja. Yang pertama qard itu sebelum kita masuk ke pembahasan utama yaitu mengenai pinjaman atau mengenai qard. Qard itu qardun, artinya memutuskan atau memotong atau memutuskan. Tapi telah berkembang maknanya menjadi pinjaman. Menjadi pinjaman. Oke. Sebelum kita membahas mengenai qard, maka kita akan bahas hal-hal yang terkait dengan pinjaman, terkait dengan qard. Hadis-hadis yang membahas mengenai pinjam meminjam itu. Oke. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurbi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fi dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi." Jadi barang siapa, Rasul bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim, dari kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan darinya ketika di hari kiamat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang mu'sir itu yang kesulitan di sini bisa diartikan sebagai kesulitan membayar hutang, ini termasuk. Nah, niscaya Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Nah, ini keutamaan menolong orang, terutama yang kesulitan membayar hutang ya. Jadi kita memudahkan orang yang kesulitan membayar hutang. Nah, ini termasuk bisa menjadikan kita dimudahkan oleh Allah. Intinya barang siapa yang ingin hidupnya mudah, maka jangan mempersulit orang. Nah, kalau suka mempersulit orang, nah maka hidupnya pun juga akan sulit pula. Nah, maka ini hadisnya jelas, barang siapa yang permudah di dunia maka Allah akan mudah di akhirat. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang, maka Allah juga akan menghilangkan kesusahan orang tersebut di akhirat. Nah, intinya Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong orang lain. Nah, hamba Allah yang lain. Nah, ini jelas. Maka keutamaan memberikan pinjaman atau keutamaan memudahkan orang lain, ini sangat dianjurkan oleh hadis maupun Al-Quran. Oke. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardon marrataini illa kana kasodaqatiha marrotan." Nah, jadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardon marrotaini." Barang siapa yang mana orang muslim tersebut memberikan pinjaman kepada muslim yang lain dua kali. Maka illa kana kasodaqatiha marrotan, seolah-olah itu seperti dia memberikan sedekah satu kali. Jadi kita memberikan pinjaman teman itu misal uang atau barang, nah itu seolah-olah kita memberikan satu kali uang itu atau barang itu. Pahalanya itu sama, pahala memberikan pinjaman dua kali sama dengan pahala memberikan uang itu atau barang itu satu kali. Ini keutamaan fadilah qard, memberikan pinjaman. Nah, ini
ini sangat bagus. Tapi ini realita masyarakat ya, realita masyarakat. Namun kebaikan tersebut tidak jarang di masyarakat itu yang memanfaatkan kebaikan orang lain untuk keuntungan dirinya sendiri. Contoh, dia diberi pinjaman hutang tapi tidak mau mengembalikan. Nah, ini kan jadi masalah juga. Padahal dia mampu, nah, gitu. Atau dia sengaja menunda-nunda dan lain sebagainya. Itu bahkan ada yang tidak mau membayar sama sekali, menghilang begitu saja. Nah tentu ini kan masalah di masyarakat ya. Nah maka memang di satu sisi Allah itu memberikan pahala yang besar karena memang resikonya juga besar, resiko tidak dikembalikan itu. Maksudnya sudah memberikan hutangan itu malah tidak dikembalikan. Nah ini resikonya besar, tapi pahalanya juga besar pula itu. Nah maka yang paling bagus adalah ketika kita memberikan hutangan kepada orang lain itu kita harus punya manajemen resiko. Contoh misal kita harus melihat orang ini punya kemampuan membayar apa enggak. Itu orang ini bermasalah ketika meminjam uang atau tidak. Nah, orang ini itu termasuk orang yang kesulitan atau tidak. Nah, kalau dia termasuk orang yang bermasalah, berarti memang ya harus hati-hati. Itu maksudnya dia memang hobinya hutang, padahal dia mampu bekerja, maka kita bisa tidak perlu memberikan hutangan itu semisal itu. Tapi kalau kalian memberikan hutangan itu ya bagus, artinya ada pahala di sana. Tapi kalau kalian memang takut bahwa dia ini orangnya tidak amanah, tidak memberikan hutang pun tidak apa-apa. Nah tapi kalau semisal orangnya itu memang tidak mampu, orang miskin semisal tidak mampu, kemudian meminjam hutang pada kalian, maka itu menjadi kewajiban kalian meminjamkan. Nah, justru ya. Jadi kalau semuanya dia tidak mampu sedangkan kalian mampu, nah dia orang yang tidak punya, nah justru itu malah kewajiban kalian meminjamkan orang yang tidak punya itu. Seandainya orang yang tidak punya itu tidak mampu membayar, nah kalian bisa mengkonversikan hutang tersebut menjadi zakat. Nah, misal jadi ya kalian tahu ini orang tidak punya, kemudian pinjam uang kalian dan kalian tahu bahwa dia itu kelihatannya tidak bakal mampu bayar hutangnya. Nah kalian harus siap-siap itu. Seandainya nanti dia nggak bisa bayar hutang, berarti ya harus dimaklumi karena emang dia tidak mampu gitu kan. Tapi kalian bisa mengkonversikan itu, merubah itu menjadi zakat. Anggaplah itu zakat wajib kalian itu, maksudnya zakat mal yang harus dibayar. Nah jadi kalian bisa ya udah nggak usah dibayar, tapi itu sudah saya anggap sebagai zakat saya. Itu sangat bagus. Atau sudahlah karena saya melihat dia tidak mampu, saya anggap sebagai sodako. Nah itu bagus. Jadi memberikan hutangan kepada orang yang miskin tidak mampu itu malah dianjurkan. Nah, tapi kalau memberikan hutangan pada orang yang mampu tapi dia suka bermain atau suka tidak amanah, menyalahi janji, nah itu tidak dianjurkan. Tapi kalau memang kalian melakukan itu, ya itu tetap akan dapat pahala. Tapi memang ada resiko kalau kalian memberikan hutangan kepada orang yang tidak amanah padahal dia mampu untuk membayarnya. Itu nanti bisa dapat resiko. Nah itu intinya nanti akan kita bahas akan kita bahas hukum-hukum memberikan hutangan. Ada makruh, ada haram, ada wajib, ada sunnah ya. Jadi hukum memberikan hutangan itu banyak tergantung kondisinya, konteksnya. Oke. Lanjut kita masuk ancaman keras tentang hutang. Nah, ini hati-hati terhadap orang yang suka menghutang tapi dia tidak mampu untuk membayar. Nah, Rasul bersabda, ini dari Sauban, budak Rasulullah, dia mengatakan bahwa Rasul bersabda, man faraka ruhul jasad wa huwa bari'un min salasin dakhalal jannah. Dakhalal jannatal kabir
wal ghulul dain. Nah, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan terlepas dari 3 hal, maka ia masuk surga. Nah, dia lepas dari 3 hal, yaitu sombong. Kalau dia tidak sombong, langsung masuk surga. Yang kedua adalah hulul, khianat dalam harta, rampasan, dan perang. Maksudnya dia tidak berkhianat dalam harta itu. Nah, hulul ini diartikan lebih tepatnya itu khianat dalam harta, rampasan, perang. Tapi kalau cuma ditarik ke hal yang lebih luas, artinya kalau dia terbebas dari pengkhianatan, tidak mengkhianati amanah, tidak mengkhianati dan lain sebagainya, uang yang dititipkan, nah itu maka dia akan akan masuk surga. Itu kalau dia terbebas dari pengkhianatan. Yang ketiga, terbebas dari hutang. Nah, jadi kalau dia terbebas dari hutang, maka dia masuk surga. Tapi kalau dia masih punya hutang, maka mampir dulu ke neraka. Itu mampir dulu ke neraka. Itu intinya, Rasul bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan lepas dari 3 hal, lepas dari 3 masalah, dia tidak sombong, dia tidak berkhianat, dia juga tidak berhutang, maka dia masuk surga. Nah, maka hati-hati bagi orang yang berhutang dan tidak membayar. Itu kalau semuanya kalian lupa, mending bayar ulang. Mending bayar ulang. Anggaplah itu sebagai sedekah itu ya. Nah, karena penghambat masuk surga itu yang pertama sombong. Itu sombong itu merasa besar. Padahal yang berhak untuk sombong itu hanya satu, yaitu Allah. Kita ini manusia, kita ini sama, semua manusia sama. Satu derajat, tidak ada yang lebih tinggi dari kita, juga tidak ada yang lebih rendah dari kita. Kita semua sama. Kemudian kita yang berhak untuk sombong itu hanya Allah, karena yang mempunyai segala sesuatu, baik itu ilmu, baik itu harta, dunia, emas dan lain sebagainya, itu hanya Allah semua, hanya Allah semata. Nah, itu yang seperti itu. Tidak sombong, tidak berkhianat, dan tidak berhutang. Maksudnya ketika dia meninggal, dia tidak membawa 3 hal ini, tidak sombong, tidak berkhianat, dan tidak berhutang. Kalau dia bebas dari hutang, bebas dari sombong, bebas dari berkhianat, maka dia masuk surga. Selanjutnya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mughlaqatan bidainihi hatta yuqda anhu. Nah, jadi jiwa seseorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya hingga ia melunasinya. Jadi jiwa seseorang mukmin itu dia tidak bisa sampai ke surga, atau maksudnya dia itu masih ibaratnya itu masih ngawang-ngawang gitu ya. Masih ngawang-ngawang itu sampai hutangnya lunas. Maksudnya itu dia ini masih, semisal ada orang meninggal. Nah, orang meninggal ini sulit untuk masuk surga, itu hidupnya nyaman di alam barzah itu sampai utang dia itu lunas. Siapa yang melunasi? Yaitu keluarganya. Maka ini menjadi penting. Kalau ada keluarga yang meninggal, maka tanya ke hadirin semua, apakah orang tersebut punya hutang. Kalau punya hutang, segera dilunasi, karena jiwa orang tersebut ini akan menggantung. Artinya dia itu belum tenang. Artinya dia masih ada tanggungan hutang, maka keluarganya harus melunasi. Nah, ini maksudnya seperti itu. Artinya dia masih diazab lah, yaitu masih tergantung. Nah, belum bisa kalau saya membaca di kitab kitab kuning lah, ada yang mengatakan bahwa dia itu belum bisa masuk ke surga. Ada yang mengatakan karena dia masih menggantung di dunia. Ada yang mengatakan bahwa dia itu belum tenang hidupnya di alam barzah itu sampai ada yang melunasinya. Nah, ini
maka penting sekali untuk membayar hutang. Itu kalau sebenarnya ada yang meninggal, maka harus segera dibayarkan agar jiwa ruh itu tenang gitu. Dan dia tidak akan bisa masuk surga sampai hutang itu lunas gitu. Sampai hutang itu lunas. Kalau sampai hari kiamat dia tidak masuk surga, berarti dia harus masuk neraka dahulu, mampir ke neraka dahulu. Nah ini, maka penting kalau ada penting kalau ada yang meninggal itu, maka ditanya apa punya hutang apa tidak. Kalau punya hutang, segera dibayar gitu, segera dibayar. Nah kalau seandainya kalian merasa dihutangi, maksudnya kalian itu memberikan hutang kepada orang, kemudian tiba-tiba orang tersebut meninggal, maka ada baiknya diikhlaskan. Karena ketika kalian mengikhlaskan, maka kalian akan mempermudah orang tersebut untuk masuk surga. Artinya tidak terhambat. Tapi kalau kalian tidak mengikhlaskan, orang tersebut tidak akan masuk surga sampai kalian mengikhlaskan. Itu. Kalau kalian memang tidak mengikhlaskan, maka orang tersebut akan mampir dulu ke neraka. Nah, itu yang seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun, man mata wa alaihi dinarun aw dirhanun qudiya min hasanatihi laisa sama dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang mati dan memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka akan dilunasi kebaikannya. Karena di akhirat tidak ada dinar dan tidak ada dirham pula. Nah, barang siapa dia meninggal kemudian masih memiliki hutang atau dinar, nah maka akan dilunasi dari kebaikannya. Maksudnya ketika orang tersebut meninggal kemudian ada hutang, maka dia itu akan sulit masuk surga ya. Akan sulit masuk surga, kemudian sampai keluarganya itu membayar hutang. Itu membayar hutang. Nah, kalau memang sampai hari kiamat hutang tersebut belum lunas di dunia itu, maka akan dibayar dari kebaikan yang pernah dia lakukan. Artinya timbangan kebaikan dia akan dipotong. Nah, tapi kalau memang timbangan dia itu tidak mencukupi, maka mampir dulu ke neraka. Nah, itu mampir dahulu ke neraka. Nah, ini penting. Jadi ancaman keras dari hadis Rasulullah agar tidak bermain-main dengan hutang. Intinya agar segera membayar hutang. Karena kalau kita melihat realitas di masyarakat ini, realitas kenyataan, fakta, banyak fakta membuktikan bahwa orang itu meminjam hutang sebenarnya bukan meminjam hutang, tetapi adalah meminta uang. Itu banyak teman-teman saya yang mengalami kejadian itu, ataupun bahkan saya sendiri juga mengalami. Orang datang meminjam hutang tapi ternyata tidak membayar gitu. Sudah bertahun-tahun, sudah belasan tahun masih tidak mau membayar. Nah, itu itu fakta realitas kebanyakan seperti itu. Maka memang harus hati-hati dalam meminjamkan hutang. Itu dalam meminjam hutang harus hati-hati. Tapi kalau kita punya cukup kebaikan, ya kita ikhlaskan saja. Anggap itu sebagai sedekah, anggap itu sebagai zakat dari kita. Itu. Nah, itu kita mempermudah orang itu juga insya Allah kita akan dipermudah oleh Allah. Tapi juga perlu diingat, itu jangan mudah-mudah mencari hutang, karena kalau kalian mudah mencari hutang nanti akan ketagihan. Nah, itu menjadi perilaku yang buruk sekali. Itu meminjam uang tapi tidak dikembalikan, itu perilaku yang buruk. Oke, selanjutnya Rasulullah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah berdiri di tengah mereka. Jadi pada waktu itu
Rasulullah bersama para sahabat, berdiri di antara para sahabat, lalu beliau menyebutkan kepada mereka bahwa jihad fisabilillah dan beriman kepada Allah adalah amalan yang paling utama. Itu jadi jihad fisabilillah dan beriman kepada Allah itu adalah amalan yang paling utama. Kemudian salah satu dari sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu jika aku terbunuh fisabilillah? Apakah dosa-dosa akan dihapus, diampuni?" Lalu Rasulullah bersabda, "Ya, apabila engkau terbunuh fisabilillah, sedangkan engkau dalam keadaan sabar dan mengharap pahala dari Allah, itu kamu maju ke medan perang dan tidak mundur, nah engkau akan masuk surga." Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, bagaimana pertanyaan tadi? Kemudian Rasulullah kelihatannya masih belum puas untuk menjelaskan, ingin menambah penjelasan lagi. Kemudian Rasulullah bersabda, bagaimana pertanyaan tadi? Coba diulangi. Kemudian sahabat tersebut mengulangi pertanyaan lagi, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah bila aku terbunuh fisabilillah, apakah dosa-dosaku akan dihapus? Apakah seluruh dosa-dosaku akan dihapus? Kemudian Rasulullah bersabda, "Na'am wa anta sabirun muhtasibun mukbilun ghaira mudbirin illa daina." Itu. Kemudian Rasulullah menjawab dengan mengulangi lagi, tapi ada penekanan di sini. Ya, apabila engkau terbunuh fisabilillah sedangkan engkau dalam keadaan sabar serta mengharapkan pahala, maju ke medan perang dan tidak mundur, engkau akan masuk surga kecuali hutang, kecuali kalau kamu masih punya hutang gitu. Jadi walaupun kalian itu jihad fisabilillah, mati karena Allah, berjuang di jalan Allah, kalian amalannya banyak, tapi kalau kalian masih punya hutang, itu kalian belum bisa masuk surga. Itu belum bisa masuk surga kecuali hutang itu lunas. Nah, itu Rasulullah bersabda kecuali hutang, karena sesungguhnya Jibril alaihissalam berkata padaku hal tersebut. Jadi ini langsung disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah bahwa sebaik-baiknya amalan itu adalah jihad fisabilillah dan beriman kepada Allah. Tapi kalau kalian mati dalam keadaan jihad, nah tapi masih punya hutang, kalian tidak akan bisa masuk surga kecuali hutang tersebut lunas. Maka penting sekali di sini bagi semua ya, bagi seluruh mahasiswa kita semua ini, hutang itu harus dibayar. Tidak akan masuk surga kecuali hutang itu lunas. Nah, kalau memang sampai hari kiamat hutang itu tidak lunas, maka pahala kalian akan dijadikan alat pembayaran hutang tersebut. Nah, kemudian kalau pahala kalian tidak cukup, maka kalian akan mampir ke neraka dahulu. Nah, ini dari hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya orang yang mengambil harta orang lain dengan maksud mengembalikannya atau merusaknya. Ini bagaimana mengenai pendapat mengenai kejadian kalau seandainya ada orang yang mengambil harta orang lain kemudian dengan maksud mengembalikannya atau merusaknya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu adaha adallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta orang dengan maksud mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk mengembalikan. Maksudnya apa? Ini ada. Maksudnya apa? Barang siapa yang seseorang itu meminjam sesuatu dari orang lain dan dia berusaha untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolong dia untuk mengembalikan. Seseorang yang meminjam uang itu dari orang lain, kemudian dia ingin mengembalikan uang yang dihutang itu, maka Allah akan menolong dia, mempermudah dia untuk mengembalikan hutang. Nah, kemudian Rasulullah bersabda,
barang siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya, maka Allah akan merusaknya. Barang siapa yang meminjam atau mengambil barang orang lain untuk merusak barang itu, maka Allah pula akan merusak orang tersebut. Gitu. Allah akan memberikan balasan yang setimpal terhadap orang tersebut. Itu maksudnya. Jadi kalau kita meminjam barang, ya kembalikanlah dengan segera. Nah, kembalikan dalam keadaan baik. Kalau kita minjam barang atau minjam hutang itu, maka kalau kita mempunyai niat untuk mengembalikan, Allah akan mempermudah mengembalikannya. Tapi kalau kita punya niat untuk merusaknya, maka Allah pun akan merusak kita. Merusak kita itu dalam arti kita bisa dirusak amalan kita juga akan dibalas oleh Allah dan lain sebagainya. Nah, ini hadis dari Abu Hurairah. Selanjutnya dari Su'aib bin Amr berkata, telah bercerita kepada kami Su'aib dari Rasulullah bersabda. Intinya Su'aib menceritakan Rasulullah bersabda, ayyuma rajulin bidainin ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffihu iyyahu lakiyallahu syarakan. Nah, barang siapa yang berhutang dengan suatu hutang dengan niat tidak mau mengembalikan kepadanya, maka kelak di akhirat ia akan menemui Allah dalam keadaan sebagai pencuri. Artinya dia dianggap mencuri. Artinya kalau kita meminjam barang dan kita tidak mau mengembalikan atau berniat tidak mau mengembalikan, maka orang tersebut akan menemui Allah di akhirat kelak sebagai seorang pencuri. Artinya apa? Kalau kita meminjam sesuatu, ya harus dikembalikan. Tidak boleh meminjam lama itu tidak mau mengembalikan. Nah, ini sama saja mencuri. Oke. Selanjutnya perintah untuk membayar hutang. Nah, perintah untuk membayar hutang ini penting. Artinya ketika kita berhutang harus dibayar. Ketika kita berhutang itu harus dibayar. Tadi peringatan keras dari Allah, jangan sampai tidak membayar hutang. Kalau sekarang, Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Nah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil. Nah, sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Intinya Allah itu menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Itu maksudnya kalau kita diberi amanah itu harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Itu ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika dikasih amanah harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan melipir, jangan lari dari amanah. Nah, ini pesan dari Allah, ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menyelesaikan amanah itu kepada yang mempunyainya. Itu artinya kalau kalian diberikan amanah oleh seseorang, maka tunaikanlah amanah itu kepada orang yang memberikan amanah tersebut. Jadi itu. Kalau kamu memang tidak bisa, maka katakan tidak bisa. Kalau kamu tidak mampu, maka katakan kamu tidak mampu. Kalau kalian memang butuh waktu, katakan kalian butuh waktu. Jangan bilang iya tapi tidak melaksanakan. Contoh seperti ini. Kamu bisa menjemput saya nanti jam 4. Jemput saya di pasar jam 4. Oh, bisa itu.
Kemudian sampai jam 4 tidak dijemput, sampai jam 5 nggak dijemput, akhirnya dia jalan kaki dari pasar ke rumah. Nah itu kan kasihan ya, itu kasihan. Maka antu adul amanati ila alia, maka tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberikan amanah pada kalian. Artinya kita harus amanah itu. Kalau diberikan amanat ya harus ditunaikan, harus bertanggung jawab itu. Jangan melipir itu, jangan banyak alasan itu. Kalau memang tidak bisa, sampaikan dari awal, jangan membuat orang kecewa gitu. Selanjutnya bersikap baik dalam membayar hutang. Nah, bersikap baik dalam membayar hutang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang pernah memberikan pinjaman seekor unta kepada Rasulullah. Lalu ia datang kepada Nabi menagih hutangnya. Lalu Rasulullah bersabda, berikanlah padanya. Nah, para sahabat lalu mencari unta dan mereka tidak menemukannya kecuali unta yang lebih baik. Maka Nabi bersabda, berikanlah kepadanya. Ia berkata, engkau telah memenuhi hakku, semoga Allah memenuhinya untukmu. Rasulullah kemudian bersabda, inna khiyarakum ahsanukum qada'an, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Nah ini, jadi intinya Rasulullah itu pernah berhutang onta kepada seseorang, kemudian tiba-tiba orang tersebut menagih hutang, menagih onta tersebut. Nah kemudian Rasulullah menyuruh sahabat, wahai para sahabat, carikan onta untukku, onta yang semisal, yang sepadan dengan onta yang saya hutang kepada orang ini. Nah, kemudian para sahabat mencari onta yang semisal, ternyata nggak ada, adanya yang lebih bagus. Kemudian Rasul bersabda, baiklah kalau begitu berikanlah onta yang bagus itu kepada orang yang saya berhutang kepadanya itu. Nah, kemudian onta yang bagus itu diberikan kepada penghutang tadi yang memberikan hutangan kepada Rasul. Nah, padahal onta itu lebih bagus gitu. Nah, kemudian orang tersebut berterima kasih. Setelah orang tersebut berterima kasih, Rasul bersabda, inna khiyarakum ahsanakum qada'an, sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik membayar hutang. Maksudnya apa orang paling baik membayar hutang? Yaitu ketika dia diberi hutangan itu atau diberi pinjaman, dia mengembalikan dengan yang lebih baik dari itu. Nah ini sebaik-baiknya orang. Misal contohnya ada kalian pinjam hutang pinjam hutang 10.000 ke teman kalian itu. Kemudian ketika jatuh tempo kalian mengembalikan hutang 10.000 itu plus kalian mentraktir teman kalian. Nah ini sebaik-baiknya membayar hutang. Jadi membayar plus tambahan. Nah itu sangat baik, sangat bagus. Yang tidak baik adalah kalau pemberi hutang itu meminta. Nah ini tidak boleh. Ini tak kasih hutang 10.000 tapi nanti kamu harus membayarnya 11.000. Nah ini tidak boleh, ini riba namanya. Ini saya beri hutang 10.000 nanti kamu ketika membayar harus ditambah dengan mentraktir saya. Nah ini tidak boleh, ini namanya riba. Itu namanya pemberian hutang dengan tambahan. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau atas inisiatif orang sendiri itu sebagai rasa terima kasih, maka itu malah dianjurkan oleh Rasul. Rasul bersabda, khiyarakum ahsanukum qada'a, sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baiknya orang yang membayar hutang. Artinya apa? Dia memberikan balasan yang lebih dari apa yang dia pernah hutang. Kemudian dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma berkata,
ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Qala Mi'sar arahu qala duha. Nah, faqala sholli rak'ataini wa kana li alaihi dainun faqadoni wa zadani. Nah, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Jabir bin Abdillah. Dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau pada waktu sedang berada di masjid. Nah, kemudian sahabat yang lain yang bernama Mi'sar berkata, aku berpendapat ia berkata di saat waktu duha. Lalu beliau bersabda, sholatlah 2 rakaat dan adalah beliau berhutang kepadaku, maka beliau membayarnya kepadaku dan memberikan tambahan kepadaku. Nah, pada intinya Rasul pada waktu itu sedang sholat di masjid. Nah, qala Mi'sar arahu qala duha faqala sholli rak'ataini. Nah, kana li alaihi faqala sholli rak'ataini kana li alaihi dainun faqadoni wa zadani. Nah, jadi Rasulullah pada waktu sedang sholat duha di masjid. Kemudian datanglah Mi'sar itu. Nah, kemudian Mi'sar ini datang kepada Rasulullah. Kemudian waktu itu Rasulullah berkata kepada Mi'sar, sholatlah duha dahulu itu. Nah, sholatlah duha dahulu, kemudian Mi'sar mendatangi Rasul untuk memberikan hutangan itu. Jadi Mi'sar berhutang kepada Rasul. Nah, Mi'sar berhutang kepada mohon maaf. Ya, mohon maaf, saya ulangi ya. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fil masjid. Jadi Jabir bin Abdillah itu mendatangi Rasul untuk membayar hutang. Nah, untuk membayar hutang. Kemudian di tepian masjid dia bertanya kepada Mi'sar itu, wahai Mi'sar, di mana Rasul? Nah, Mi'sar berkata, arahu, saya melihat dia, arahu. Qala duha, itu artinya apa? Rasul itu sedang sholat duha itu. Kemudian Rasul berkata kepada Jabir bin Abdillah, sholatlah 2 rakaat. Sholatlah 2 rakaat itu. Wa kana li alaihi dainun, sesungguhnya dia itu punya hutang kepadaku. Nah, faqadoni wa zadani, kemudian dia membayar hutangnya dan dia menambah uang dari hutangan itu. Nah, jadi Jabir bin Abdillah ingin membayar hutang kepada Rasul, dan Rasul pada waktu di masjid. Kemudian Jabir bertanya kepada Mi'sar, di mana Rasul? Rasul sedang sholat duha. Nah, kemudian Rasul setelah sholat duha, kemudian Rasul berkata, sholatlah duha itu. Berkata kepada Jabir, sholat duha dahulu. Nah, itu. Nah, setelah sholat duha, kemudian Rasul berkata, sebenarnya Jabir itu punya hutang kepadaku. Nah, dan dia membayar hutangnya plus dia menambah uang tersebut. Nah, ini sebaik-baiknya orang bayar hutang. Jadi dia membayar plus membayar tambahannya. Tapi ingat, itu atas inisiatifnya sendiri, bukan
permintaan. Kalau permintaan itu namanya riba. Jadi kalau semuanya kita membayar hutang itu kita tambah itu adalah suatu hal yang bagus. Jadi kita hutang ke teman kita 10.000, nah kita bayar 10.000, kemudian kita tambah 1.000 sebagai ucapan terima kasih, itu sangat bagus. Nah, kalau itu muncul dari kita sendiri, tapi kalau itu diminta itu tidak boleh, itu namanya riba. Jadi tidak boleh meminta pengembalian hutang dengan tambahan, itu tidak boleh. Oke, selanjutnya doa membayar hutang. Ini doa membayar hutang. Nah, doa membayar hutang dari intinya langsung saja ya, yaitu intinya doa membayar hutang, barakallahu laka fi ahlika wa malika, innama jazaa'us salafil wafa'u walhamdu. Nah, ini dari Ismail bin Ibrahim radhiyallahu anhu, nah bahwa Nabi SAW pernah meminjam 30 atau 40 ribu. Ini tidak disebutkan apakah dia itu dinar atau dirham. Itu bisa jadi dirham ya, 30 atau 40 ribu dirham. Ini bisa jadi dinar ini, tapi ini di sini tidak disebutkan. Jadi Rasulullah pernah meminjam 30 atau 40 ribu kepada intinya Rasulullah meminjam hutang sebesar 30 atau 40 ribu ketika perang Hunain. Kemudian ketika Rasulullah membayar hutang, Rasulullah bersabda, barakallahu laka fi ahlika wa malika, innama jazaa'us salafil wafa'u walhamdu. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dan kepada keluargamu dan kepada hartamu. Sesungguhnya balasan memberikan pinjaman adalah dilunasi dan dipuji. Nah, jadi balasan kalau kita diberikan pinjaman itu kita melunasinya dan memujinya. Itu maksudnya memuji di sini adalah mendoakannya. Sebenarnya kita berhutang kepada orang, kemudian kita mengembalikan itu paling sebaik-baiknya mengembalikan adalah kita mengembalikan hutang itu ditambah pujian, kita memuji dia, maksudnya terima kasih, mendoakan dia. Barakallahu laka fi ahlika wa malika, innama jazaa'us salafil wafa walhamdu. Ini doa membayar hutang. Ketika kita membayar hutang, kita mengucapkan barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ini jadi ketika kita membayar hutang, kita mendoakannya, kita membayarnya plus mendoakannya. Ini kalau syukur-syukur kalau ada tambahan, kita punya uang lebih, kita beri tambahan, ini paling bagus. Tapi ingat, tambahan itu tidak boleh diminta. Maksudnya orang yang memberi hutang itu tidak boleh meminta tambahan. Tambahan itu adalah sukarela dari kita. Tidak ada unsur permintaan, apalagi unsur paksaan. Nah, ini kalau hutang 10.000 ya kita kembalikannya 10.000. Nah, hutang 20.000 ya kita kembalikan 20.000. Oke. Ini doa membayar hutang. Jadi Rasulullah hutang ketika perang Hunain sekitar 30 atau 40.000. Kemudian Rasulullah pun membayar. Ketika membayar, beliau membayarnya plus mendoakannya. Selanjutnya, bersikap baik dalam menagih hutang. Nah, bersikap baik dalam menagih hutang. Rasulullah bersabda, man talaba haqqan, man talaba haqqan fal yatlubhu fi afafin wafin au ghaira wafin. Barang siapa yang
menuntut suatu hak, maka hendaklah ia memintanya dengan hormat. Artinya memintanya dengan sopan, dengan baik, ditunaikan maupun tidak ditunaikan. Nah, semisal ada orang berhutang kepada kita, maka kita tidak boleh memakinya. Ini sabda dari Rasulullah, kita harus memintanya dengan hormat. Gitu. Entah itu dia mau membayar atau tidak dibayar, maka tetap kita harus berlaku hormat. Gitu. Misal Pak, ini bagaimana kalau dia tidak mau membayar itu? Kalau tidak mau membayar, ya diajukan ke hakim, ya, diajukan ke hakim. Kita mengadu ke hakim. Nanti hakim yang akan memutuskan. Dalam hal ini hakim agama, ya. Itu. Jadi kalau semuanya dia tidak mau membayar, nah kita tidak perlu harus memaki-maki dia, menyumpah-nyumpah dia, menjelek-jelekkan dia di belakang dia, itu tidak perlu. Tapi cukup dilaporkan ke hakim biar hakim yang memutuskan. Gitu. Tapi kalau semuanya hakim itu sudah memutuskan dan dia tetap tidak mau membayar, itu lebih milih di penjara misalnya, itu ya itu berarti kita sudah menyerahkannya kepada hakim. Nah, lalu bagaimana uang kita? Ya, ikhlaskanlah itu. Kalau misalnya memang dia itu memang berniat tidak mau membayar, nah kita tidak bisa, wah kalau kamu nggak mau membayar saya bunuh, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Atau kamu nggak mau membayar saya pukulin, nah itu juga tidak boleh, karena Rasul mengatakan man talaba haqqan falyatlub fi ifafin wafin au ghairu wafin. Jadi barang siapa yang meminta haknya, maka mintalah dengan baik. Entah itu dia dibayar atau tidak dibayar, entah itu dia mengembalikan atau tidak mengembalikan, tetap kita harus berlaku sopan. Nah, itu artinya tidak anarkis gitu. Ini yang diajarkan oleh Rasul. Nah, kalau memang dia memang memaksa tetap tidak mau membayar, berarti itu sudah menjadi urusan Allah. Nah, kelak nanti dia akan dipersulit oleh Allah, kelak nanti hidupnya akan sulit, atau anaknya akan sulit, atau keluarganya akan sulit. Nah, itu nanti Allah lah yang akan membalas. Gitu. Tapi kita dianjurkan oleh Rasul untuk tetap baik. Nah, tetap hormatlah itu. Ifaf itu hormat. Ifaf itu menjaga kehormatan orang lain, gitu. Tidak nggak mau bayar pukulin, nggak mau bayar digebukin, enggak seperti itu. Nggak mau bayar dijelek-jelekin, enggak. Itu tetap kita baik. Ini yang sampaikan oleh Rasul kepada kita, tetap menjadi orang baik dalam keadaan apapun, ya. Nah, selanjutnya memberikan tangguh kepada orang yang kesulitan membayar hutang. Nah, ini paling bagus. Memberikan tangguh. Apa itu memberikan tangguh? Memberikan tangguh itu memberikan hak tunda. Hak tunda membayar hutang. Oke. Memberikan tangguh kepada orang yang kesulitan membayar hutang. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Wa antasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Nah, jika ada orang berhutang kemudian dia sulit, maka berikanlah tangguh sampai ia mendapatkan kelapangan. Jadi kalau seandainya ada orang kesulitan bayar hutang, maka berikanlah dia waktu untuk membayarnya. Nah, dan apabila seandainya kamu menyedekahkan hutang itu, nah itu yang paling bagus. Nah, misal kalian melihat ada orang tidak mampu, orang miskin, misal dia hutang kepada kalian itu dan dia tidak mau bayar, nah maka kalian bisa punya dua opsi. Yang pertama adalah kalian memberikan waktu tambahan. Nah, atau yang kedua itu kalian mengikhlaskannya, ya sudah saya anggap sedekah. Nah, kalau kalian mengikhlaskannya itu
lebih baik. Nah, lebih baik di sisi Allah itu lebih baik. Karena apa? Berarti kalian telah membantu orang yang tidak mampu tersebut, orang yang kesulitan tersebut. Nah itu, Pak. Tapi kalau dia mampu, ya kalau dia mampu, kalian bisa tetap memberikan tambahan waktu. Nah itu. Tapi kalau kalian menagih itu juga tidak apa-apa. Kalau kalian menyedekahkan itu juga akan lebih baik. Artinya kalian dapat pahala yang besar itu karena bersedekah itu. Oke, dari Abul Yasar. Nah, oke. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, mata rajulun fakila lahu ma kunta taqul. Nah, jadi ada seorang yang meninggal, lalu dikatakan kepadanya, apa yang dahulu kamu katakan? Ia menjawab, aku dahulu berjual beli dengan orang. Aku berharap lembut dalam menagih hutang kepada orang yang diberi lapangan, dan aku memberi keringanan kepada orang yang kesulitan. Nah, maka ia pun diampuni. Jadi ada orang yang meninggal, kemudian ditanya, kamu dulu ngapain ketika di dunia? Nah, saya dahulu berjual beli, berdagang dengan orang-orang. Ketika berdagang, aku berbuat baik pada mereka. Kemudian ketika ada orang yang berhutang itu pada saya pun bersikap lemah lembut kepada orang tersebut. Ketika saya menagih hutang, saya bersikap lemah lembut, itu tidak kasar ketika menagih hutang. Dan saya pun memberi keringanan kepada mereka yang sedang kesulitan. Itu. Nah, maka orang tersebut pun diampuni dosa-dosanya. Karena apa? Dia berdagang dengan jujur. Kemudian ketika dia menagih hutang, itu dia menagih hutang dengan baik, dengan lemah lembut. Dikatakan fa'ukhaffifu anil mu'sirin. Kemudian saya itu meringankan orang yang kesusahan. Itu meringankan orang kesusahan ini artinya sangat banyak gitu. Dia punya hutang, nggak mampu hutang, ya wes saya beri waktu 1 bulan lagi. 1 bulan lagi, mana hutangmu? Nggak bisa, saya orang miskin, nggak mampu, ya wes saya anggap itu sebagai sedekah. Ini termasuk yukhafif itu meringankan kesulitan. Fa ghufira lahu, maka dia diampuni. Itu. Kenapa dia diampuni? Karena dia bersikap lemah lembut ketika menagih hutang, dan dia mudah memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan. Nah, balasannya dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Selanjutnya dari Abu Yasar, Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yuzillallahu fi zillihi. Nah, barang siapa yang ingin Allah melindungi dia dalam lindungan Allah, fal yunzir mu'siran auliyadha lahu. Nah, barang siapa yang ingin dia dilindungi atau dinaungi oleh Allah dalam naungannya, maka hendaklah ia memberikan tangguh kepada orang yang kesulitan. Orang yang kesulitan bayar hutang atau membebaskan hutangnya. Ini hadis dari hadis Rasulullah dari Abu Yasar. Nah, barang siapa yang ingin orang tersebut dilindungi oleh Allah dalam naungannya, maka berikanlah tangguh kalau dia berhutang, atau bebaskanlah hutang dia. Nah, ini tentu ini membebaskan sangat bagus ya, kita memberikan tangguh bagi orang yang kesulitan bayar hutang. Ketika dia tidak mampu, ya sudah, saya ikhlaskan itu. Nah, tapi bagi orang yang berhutang, nah ini juga perlu catatan, yaitu sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang membayar hutang.
gitu. Sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bila hutang dia segera membayarnya gitu. Ini oke. Selanjutnya, menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Nah, bila ada orang yang mampu membayar hutang tapi dia menunda-nundanya, maka ini adalah kezaliman. Rasul bersabda, mazlul ghani zalimun zulman. Orang kaya yang menunda-nunda pembayar hutang adalah orang yang zalim. Nah, maka nggak boleh itu. Kalau kita mampu ya bayar. Jangan ketika kita mampu kita nggak mau bayar. Nah, ini zalim. Nah, zalim nggak boleh. Itu. Selanjutnya, orang yang mau bayar hutang, orang yang mampu bayar hutang boleh dipenjara jika dia enggan bayar hutang. Nah, jadi kalau semuanya ada orang hutang kemudian dia enggan membayar hutang, maka dia boleh dipenjara menurut hukum Islam. Dari Ammar bin Syarid, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, nah, layul wahid yuhillu irduhu wa uqubatahu. Nah, orang kaya yang menunda-nunda membayar hutang, halal kehormatannya dan hukumannya. Jadi dia boleh dihukum. Nah, boleh dihukum. Nah, halal kehormatannya ini sebenarnya dia boleh boleh dilampaui, dalam arti boleh dihukum ya, boleh dipenjara lah, boleh dipenjara. Layul wahid yuhillu irduhu wa uqubatu. Dia boleh dihukum. Hukum di sini ya penjara ya. Penjara. Kalau ulama mengatakan ya dipenjara. Ini penjara. Selanjutnya, setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba. Nah, setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba. Ini tidak boleh. Dari Abu Burdah, ia berkata, aku datang ke Madinah dan bertemu dengan Abdullah bin Salam. Ia berkata, ikutlah bersamaku ke rumah. Aku akan memberimu minuman dari gelas yang Rasulullah meminum darinya, dan engkau sholat di masjid yang beliau sholat di dalamnya. Lalu aku berangkat bersamanya. Yang beriku minum sawik dan yang beriku makan kurma. Aku juga sholat di masjidnya. Nah, kemudian ia berkata padaku, sesungguhnya engkau berada di suatu negeri yang tersebar riba di dalamnya, dan di antara pintu riba adalah salah seorang dari kalian memberi piutang dengan waktu yang ditentukan, dan jika telah jatuh temponya ia datang dan membawa hutangnya dan sekeranjang hadiah, maka takutlah engkau terhadap keranjang tadi beserta isinya. Nah, intinya adalah zaman sekarang itu adalah ini sebenarnya zaman dahulu ya. Zaman sekarang itu adalah zaman di mana banyak orang yang memberikan riba atau meminta riba. Dia memberikan hutangan kepada seorang dan meminta tambahan atas hutangan itu. Nah, maka takutlah engkau terhadap tambahan dari hutangan tersebut. Jadi kalau supaya kita memberikan hutang pada orang, ya cukuplah orang itu harus membayar hutang tadi tanpa perlu ditambah-tambah gitu. Jangan meminta tambahan, kecuali kalau dia memberikan dengan sendirinya. Nah, itu boleh, tapi kalian tidak boleh meminta tambahan. Oke. Kemudian kita masuk ke pengertian qard. Ini baru. Nah, pengertian qard. Qardun itu masdarnya. Qardun dari qoroda yakridu. Qardon. Nah, qardon itu adalah masdar ya. Qardun bifathil qaf wa qatuk saru. Jadi qardun itu dengan memfathahkan qaf. Qardun. Nah, dan kadang-kadang juga bisa disebut kurdun. Tapi itu sangat jarang. Tapi yang paling banyak itu adalah qardun. Nah, aslu fil lughah qat'un. Jadi aslinya dalam bahasa itu artinya itu secara bahasa itu memotong.
atau memutus sesuatu dengan gunting, itu qardun. Tapi kemudian mengalami perluasan makna, qardun adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Qardun adalah kita memberikan sesuatu pada orang lain agar orang lain itu mengembalikannya dengan semisal. Ini qardun. Nah, secara terminologis, qardun adalah memberikan harta kepada orang yang manfaatnya memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Ini secara terminologis. Kemudian menurut Firdaus, qardun adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Kemudian kalau dalam fikih, qardun dikategorikan sebagai akad tatawu. Apa itu akad tatawu? Akad tatawu itu adalah akad saling membantu. Nah, bukan saling bertransaksi. Tatawu itu adalah akad sukarela. Sukarela untuk saling membantu, bukan akad transaksi ya. Maksudnya apa? Kalau akad sukarela itu seperti ini. Kalian minjam kalian didatangi oleh orang ya. Kalian didatangi oleh orang, kemudian orang itu meminjam uang kalian 100.000. Nah, maka kalian itu dengan sukarela meminjamkan uang 100.000. Nah, tanpa tambahan. Ini namanya akad tatawu. Tapi kalau akad komersil itu seperti ini. Ada orang datang ke kalian minjam uang 100.000. Kemudian kalian mengatakan, "Oh, kalau ini tak kasih uang 100.000 tapi nanti ada tambahannya ya. Kamu ngasih hadiah atau kamu nanti ngasih tambahan uang." Gitu. Nah, ini namanya akad komersil. Ini tidak boleh. Gitu. Kalau kalian mau minjamkan, ya pinjamkan saja. Jangan minta tambahan. Baik itu hadiah, baik itu tambahan uang, itu tidak boleh. Gitu. Karena qardun meminjam, akad pinjam meminjam itu adalah akad tatawu. Tatawu itu sukarela ya, sukarela. Gitu. Jadi kalian tidak bukan akad transaksi komersil. Kamu tak pinjamin uang 100.000 tapi kamu harus mengembalikan 110. Atau kamu harus mengembalikan plus brownies, plus hadiah. Nah, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya menurut ulama Hanafiyah, qardun huwa ma tu'ti min malin mislihi. Mohon maaf enggak kelihatan ya. Qardun huwa ma yu'tihi min malin misli litata qadahu au bi ibaratin ukhra huwa aqdun mahsusun yaruddu ala daf'i malin misliyin lil akhar liyarudda mislahu. Ini adalah qard adalah harta yang diberikan seseorang dari harta misl, dari suatu harta untuk kemudian dibayarkan atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardun adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis ketika ia menerimanya. Nah, ini. Kemudian dari saya Sabik memberikan penjelasan ini. Qardun huwa malun ladzi yu'tihil muqrid lil muqtarid liyarudda mislau ilahi inda qudrati alaihi. Jadi qardun adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang kepada muqrid, harta yang diberikan oleh pemberi hutang yaitu muqrid kepada penerima hutang yaitu muqtarid untuk kemudian dikembalikan kepada muqrid seperti semula, itu ketika ia telah mampu membayarnya. Ini landasan hukumnya jelas, yaitu man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'if lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik,
maksudnya di sini adalah barang siapa yang berbuat kebaikan kepada Allah, maka seolah-olah dia itu telah memberikan pinjaman kepada Allah. Nah, maka Allah akan melipat gandakan pengembalian pinjaman itu kepadanya dengan berlipat ganda. Nah, intinya itu. Jadi man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'if lahu ad'afan katsiran. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan pinjaman itu berlipat ganda. Barang siapa yang dia berbuat baik kepada Allah, nah, memberikan infak fisabilillah, maka Allah akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Ini landasan hukum qorot. Nah, dari as-sunnah, landasan sunnah an Abi Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yuqridu musliman qardon marrataini illa kana kasadaqatin marratan. Nah, barang siapa yang tidak seorang muslim yang menukarkan kepada muslim qard 2 kali, maka ia seperti sedekah sekali. Maksudnya apa? Barang siapa yang memberikan pinjaman 2 kali, maka dia pahalanya persis seperti dia bersedekah 1 kali. Persis seperti dia memberikan barang itu 1 kali. Nah, kemudian hadis dari ijma, seluruh ulama boleh mengatakan bahwa memberikan pinjaman itu boleh. Kemudian hukum qorot ini ada wajib, ada makruh, ada haram, ada sunnah. Nah, maka jika itu tergantung kondisi. Jadi mengikuti yang namanya hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Nah, pinjaman itu wasilah, tujuannya apa? Meringankan orang. Nah, jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang mendesak, maka itu wajib kita memberikan hutangan. Jadi ada orang yang semisal bapaknya sakit, butuh uang, maka kita wajib memberikan hutangan kepada dia kalau kita punya. Kalau kita nggak punya, ya nggak apa-apa. Mau apa lagi yang kita berikan, kita nggak punya. Tapi kalau kita punya, ada, dan dia itu punya kebutuhan mendesak, semisal orang tuanya sakit atau dia kelaparan, kita wajib memberikan hutangan itu. Nah, tapi kalau orang tersebut, orang yang berhutang menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat, misal dia hutang untuk beli minuman keras, atau dia berhutang untuk membeli rica-rica waung yang haram dimakan itu, maka haram pula kita memberikan hutangan itu. Nah, atau dia meminjam uang untuk beli rokok, ini makruh. Nah, ini makruh. Nah, kemudian seseorang datang kepada kita meminjam tapi tidak dalam keadaan tersedak, maka ini boleh dikasih, boleh tidak. Nah, tapi kalau ada seseorang yang berhutang, misal jika seseorang berhutang bukan karena adanya seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar. Tapi jika dia tidak yakin dapat membayar, nah maka lebih baik dia tidak berhutang. Tapi kalau memang dia itu sedang dalam kesulitan gitu, nah dia tahu bahwa dia tidak akan mampu membayar, sedangkan dia dalam keadaan sulit, semisal orang tuanya sakit atau dia kelaparan, nah maka dia boleh berhutang. Nah, kemudian seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa. Kalau sebenarnya dalam kondisi terpaksa, maka dia wajib berhutang. Itu misal dia dia kelaparan itu, atau orang tuanya sakit, atau anaknya sedang sakit,
di rumah sakit butuh uang untuk menolong anak itu, maka dia wajib berhutang. Nah itu. Tapi kalau intinya kalau semuanya dia dalam kondisi terpaksa, dia wajib berhutang. Tidak dalam kondisi terpaksa, ya boleh berhutang. Kalau dia untuk bermaksiat, haram berhutang. Nah itu. Oke, rukun hutang itu ada 3, ada sigoh, ada akidah ini, ada harta. Sigoh itu adalah ucapan, akad, sigoh itu ucapan, saya berhutang. Nah, ya saya menerima hutang. Nah, itu namanya sigoh. Ada akidah ini 2 orang yang bertransaksi, ada yang pemberi hutang, ada yang meminjam hutang. Kemudian yang ketiga, harta yang dihutangkan. Ini sudah jelas ya saya kira ya. Waktu dan tempat ini paling bagus adalah ketika kita membayar hutang adalah di tempat di mana kita meminta hutang. Jadi ketika sebaik-baiknya waktu dan tempat dalam pengembalian hutang itu adalah tempat yang sama ketika kita dikasih hutang. Misal kalian dikasih hutang di rumah orang itu, maka kalian membayar di rumah itu. Oh, ini paling bagus. Kenapa? Agar ingat, dulu kamu hutangnya di sini dan sekarang kamu membayar hutang di sini pula. Jadi orang tersebut ingat, dengan ingat itu dia tidak menagih lagi. Kadang kan ada orang udah dibayar hutangnya sudah dibayar tapi dia masih menagih. Dia lupa kalau hutangnya sudah dibayar. Kenapa? Karena tempatnya berbeda. Maka paling bagus adalah waktu dan tempatnya itu sama. Itu, dan perlu diingat bahwa ketika seseorang berhutang itu harus ditulis, kemudian harus ada saksi. Karena apa? Kalau lewat ucapan nanti lupa. Kamu dulu hutangnya 10.000 atau 20.000, lupa. Dulu kamu hutangnya ada tambahan atau tidak, lupa. Nah, maka paling bagus adalah ditulis dan ada saksi. Nah, ini. Oke, saya kira demikian. Saya cukupkan. Silakan kalau semuanya ada pertanyaan. Kita tutup dengan kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.